Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kesanan ini. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai mekanisme perhitungan PPh pasal 4 ayat 2. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak, badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapat dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ini ada beberapa. Yang pertama, koperasi, kedua penyelenggaraan, ketiga otoritas bursa, keempat bendaharawan. Untuk mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini, yang pertama, lembaga menerima penghasilan dari pihak ketiga yaitu badan atau orang pribadi atas penghasilan tersebut, maka lembaga akan dipungut atau dipotong pajak PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua, lembaga memberikan penghasilan ke pihak ketiga, yaitu badan atau orang pribadi atas penghasilan tersebut, maka lembaga wajib mengungut atau memotong pajak PPh pasal 4 ayat 2. Nah, pertanyaannya, penghasilan apa saja yang dipungut dan berapakah tarifnya? Nah, untuk objek penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 ini umumnya terdapat di lembaga nirlaba. Pertama, bunga deposito atau tabungan. Ketiga, persewaan tanah atau bangunan. Dan ketiga, tentang pengusaha dengan penghasilan tertentu. Maka, tarif PPh pasal 4 ayat 2 ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, bunga deposito tabungan atau obligasi dan transaksi dari tarif dikenakan tarifnya sebesar 20%. Kedua, persewaan tanah dan bangunan dikenakan tarif 10%. Ketiga, PP 46 tentang pengusaha dengan penghasilan tertentu dikenakan tarif 1%. Maka kita akan masuk di contoh perhitungan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Atas persewaan tanah dan atau bangunan dengan nilai 90 juta rupiah. Mekanisme perhitungan normal sebagai berikut. Yayasan PT Hanel membayar sewa ke kantor kepada Tuan Amir sebesar 90 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong bina bangsa adalah 90 juta rupiah. Kali 10% sama dengan 9 juta rupiah. Jadi, yang dibayarkan ke Tuan Amir adalah 90 juta dikurangi 9 juta. Berarti yang dibayarkan kepada Pak Amir sebesar 81 juta rupiah. Terus kita masuk di mekanisme perhitungan cross up. Apabila pemilik tanah dan bangunan kantor Tuan Hanel ingin harga sewa adalah sebesar 90 juta rupiah tanpa pemotongan pajak, maka Yayasan Bina Bangsa harus melakukan mekanisme perhitungan atas harga sewa sebagai berikut. Berarti 100/90 kali 90 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Maka dalam surat perjanjian sewa harus dicantumkan harga sewa sebesar 100 juta rupiah. Yayasan akan mencatat dalam pembukuan harga sewa sebesar 100 juta rupiah dan memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 juta rupiah. Kesimpulannya, untuk organisasi nirlaba PPh pasal 4 ayat 2 hanya atas transaksi biaya persewaan tanah dan bangunan. Untuk mekanisme perhitungan sebaiknya mengikuti aturan perhitungan normal, karena jika menggunakan metode cross up akan membebani pajak lembaga.
dan kewajiban lembaga menyiapkan bukti potongan PPh pasal 4 ayat 2 menyetorkan menggunakan ESP sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 sebelum tanggal 20 berikutnya. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaklumi ya.